aktivitas dan pelayanan Anda melalui Renungan Pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 3 Agustus 2020 berjudul Kesatuan Iman. Ayat inti kita terambil di dalam buku Wahyu 14 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Mari kita ikuti penjelasannya. Allah sedang memimpin orang-orang keluar dari dunia ke atas panggung kebenaran kekal yang ditinggikan. Perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dia akan mendisiplin dan melayakkan umatnya. Mereka tidak akan berbeda-beda. Yang satu percaya kepada satu hal, dan yang lain memiliki iman dan pandangan yang sama sekali bertentangan, masing-masing bergerak secara mandiri dari tubuh. Melalui karunia yang berbeda-beda dan kepemimpinan yang telah Dia tempatkan di dalam jemaat, mereka semua akan menuju pada kesatuan iman. Jika seseorang mengambil pandangannya tentang kebenaran Alkitab tanpa memperhatikan pendapat saudara-saudaranya dan membenarkan tindakannya, mengatakan bahwa dia memiliki hak atas pandangannya sendiri, dan kemudian memaksakan kepada orang lain, bagaimanakah dia dapat memenuhi doa Kristus? Dan jika yang lain-lain muncul, masing-masing mempertahankan haknya untuk percaya dan berbicara apa yang dia sukai tanpa mengacu pada iman dari tubuh, di manakah akan ada keharmonisan antara Kristus dan Bapanya dan yang Kristus doakan agar terdapat di antara saudara-saudaranya? Allah sedang memimpin satu umat dan membangun mereka di atas satu landasan iman yang agung. Perintah-perintah Allah dan kesaksian Yesus. Dia telah memberikan kepada umatnya rantai yang langsung kepada kebenaran Alkitab, jelas dan terhubung. Kebenaran ini berasal dari sorga dan telah dicari sebagai harta yang tersembunyi. Itu telah digali melalui pencarian yang cermat terhadap kitab suci dan melalui banyak doa. Kini hati Allah sangat merindukan anak-anak duniawinya dengan kasih yang lebih dalam dan kelembutan yang penuh kasih sayang. Tidak pernah ada waktu ketika Tuhan sudah siap dan menunggu untuk berbuat lebih banyak untuk umatnya daripada sekarang. Dan Dia akan menginstruksikan dan menyelamatkan semua yang memilih untuk diselamatkan dengan caranya yang sudah ditentukan. Mereka yang rohaniawan dapat membedakan hal-hal rohani dan melihat bukti kehadiran dari karya Allah di mana-mana. Iblis dengan strategis yang terampil dan melihat jahatnya memimpin orang tua pertama kita dari Taman Eden, dari ketidakbersalahan dan kesucian mereka ke dalam dosa dan kesengsaraan yang tak terkatakan. Dia belum berhenti menghancurkan semua kekuatan yang dia miliki, digunakannya dengan tekun pada hari-hari terakhir ini untuk memperdaya jiwa-jiwa yang jatuh. Tetapi untuk diselamatkan, Anda harus menerima kuk Kristus dan menenggalkan kuk yang telah Anda buat ke leher Anda. Kemenangan yang diperoleh Yesus di padang gurun adalah janji kepada Anda tentang kemenangan yang mungkin Anda peroleh melalui namanya. Satu-satunya harapan dan keselamatan Anda adalah mengalahkan sama seperti Kristus telah mengalahkan dosa. Disalin dari buku Testimonies for the Church, Jilid 3, halaman 446 dan 457. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita
masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami kesatuan iman. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit. Kiranya hikmat dan dedikasi sorga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang-orang yang terinfeksi wabah corona. Kami juga menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat. Bahkan gembala jemaat Tuhan urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar dapat memberikan pelayanan yang penuh sukacita kepada umat-umat Tuhan. Hamba menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah dan semua anak didik ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka dengan hikmat dan pengetahuan sorga agar dapat memberikan proses belajar mengajar secara offline maupun juga online. Hamba berdoa bagi TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara ke dalam tangan kasih Tuhan. Lindungi, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka. Hamba berdoa bagi para pendengar yang setia, yang berulang tahun di pagi hari ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Hamba juga berdoa bagi pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi. Bapak Presiden bersama dengan wakil seluruh menteri-menteri. Kiranya hikmat sorga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat menemukan metode-metode yang baru untuk mencegah wabah corona. Hamba juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati juga agar supaya pemerintah kami dapat memberikan satu pelayanan yang terbaik kepada para masyarakat di tengah-tengah wabah corona ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana kelak pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku. Bersukacita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku. Rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal.